Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, anggota TNI Kodam 13 Merdeka dan warga menghajar sejumlah pengantar jenazah yang melakukan konvoi dan menggeber-geber gas motor saat melintasi di depan Mako Kodam di Kelurahan Teling Atas, Manado, Sulawesi Utara. Tentara sekali semua. Makasih lagi. Ya, Kak, aku pukul, Kak. Kak, coba pukul. Biasa tuh. Ya Tuhan. Ya dong, tereng. Ya, ya, Iring-iringan motor rombongan pengantar jenazah di Manado, Sulawesi Utara ini, pemirsa, dihantam anggota TNI dan warga saat melewati depan Mako Kodam 13 Merdeka, Kelurahan Teling Atas, Manado. Dalam rekaman video yang viral tersebut, terlihat iring-iringan jenazah terlebih dahulu mendapatkan protes dari warga lantaran menggeber-geber gas motor dan berteriak saat melewati depan Kodam 13 Merdeka. Berdasarkan rilis tertulis yang disampaikan Kapendam 13 Merdeka, Kolonel Mujahidin mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat sore kemarin, di mana berawal saat rombongan iring-iringan jenazah tersebut melakukan kebisingan dengan menggeber-geber gas sepeda motor knalpot brong, sehingga warga setempat yang melihat kejadian itu merasa terganggu dan spontan turun ke jalan menghadang rombongan hingga terlibat bentrok. Anggota Kodam 13 Merdeka yang berada di Makodam melihat keributan tersebut langsung keluar dengan maksud untuk melerai, namun justru mendapat provokasi knalpot brong dari salah satu pengendara motor hingga terjadi bentrokan di mana anggota TNI kemudian melepaskan pukulan dan tendangan bersama beberapa warga lainnya. Situasi akhirnya dapat dikendalikan dan rombongan jenazah pun melanjutkan perjalanannya. Ya, untuk mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Kolonel Mujahidin Alihwan, Kapendam 13 Merdeka. Selamat malam, Pak Mujahidin. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Mujahidin, sebenarnya awal mula peristiwa ini terjadi seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Jadi kronologis kejadian secara singkat bisa saya jelaskan sebagai berikut. Jadi kerusuhan ataupun kericuhan yang terjadi ini adalah antara rombongan pengiring jenazah salah satu warga masyarakat yang meninggal dunia yang menuju ke tempat pemakaman umum dengan warga masyarakat yang berada di kanan kiri jalan sepanjang jalan yang dilewati oleh rombongan. Nah, kejadian itu bermula ketika pada pukul 14.00 tanggal 5 Januari 2023 hari Jumat kemarin, rombongan pengiring berangkat dari rumah duka menuju ke pemakaman. Sejatinya Babinsa kami dengan Babin Kamtipmas itu sudah mengarahkan ataupun memberikan penekanan sebelum rombongan ini berangkat untuk menjaga ketertiban, kemudian tidak arogan, menghormati pengguna jalan yang lain. Pun demikian juga pada saat iring-iringan ini sudah berjalan, Babinsa dengan Babin Kamtipmas ini terus mendampingi, Mbak. Gitu. Jadi, nah pada saat melewati jalan tidak hanya Kodam saja yang dilewati, tetapi juga tempat-tempat publik yang lain seperti sekolahan, rumah sakit, kemudian beberapa tempat publik yang lain. Nah, kebetulan pada saat berada di depan Kodam Merdeka atau Kodam 13 Merdeka, Babinsa ini mengingatkan kembali kepada beberapa pemotor pengiring jenazah tersebut. Karena memang sepertinya sengaja menggeber-geber sepeda motornya gitu. Nah, sudah diingatkan ataupun sudah ditegur, tetapi nampaknya tidak terima, Mbak. Nampaknya tidak terima, bahkan dengan nada tinggi menyampaikan ataupun protes gitu. Nah, inilah yang menjadi pemicu warga masyarakat di kanan kiri jalan kemudian turun secara spontan. Nah, menghentikan atau berupaya untuk mencegah mereka
melakukan aksi geber-geber motor tersebut dan juga menutup jalan karena pengguna warga jalan yang lain, pengguna jalan warga yang lain juga tertutup Mbak dari arah berlawanan. Mereka menggunakan 2 jalur full di blok gitu sehingga masyarakat turun ke jalan marah gitu Mbak. Nah, melihat hal tersebut anggota kami yang berada di Mako Kodam karena tidak terlalu jauh posisinya pas tepat berada di depan Makodam, mereka secara spontan keluar dengan tujuan sebenarnya utamanya adalah untuk melerai, mencegah supaya eskalasi dari konflik ataupun dari kerusuhan tersebut tidak melebar. Nah, sebenarnya pada saat kami datang itu sudah bisa kita kendalikan itu. Kemudian pada saat kita berikan kesempatan untuk maju lagi ataupun melanjutkan perjalanan, justru mereka memprovokasi lagi dengan menggeber-geber sepeda motor lagi dan berteriak-teriak kepada pengguna jalan yang tidak mau berhenti atau memberikan jalan kepada mereka. Nah, hal inilah yang memicu kerusuhan ataupun kericuhan yang kedua kalinya. Jadi masyarakat turun lagi, termasuk TNI yang berada di lokasi seperti yang potongan video ya Mbak ya kami sampaikan karena sebelum-sebelumnya mereka juga sudah mengganggu ketertiban masyarakat. Demikian Mbak, jadi setelah kejadian tersebut kita juga tidak terus menahan mereka di jalan, kita berikan akses untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat pemakaman umum. Demikian Mbak. Ya, Pak Mujahidin, adakah kemudian yang terluka atas peringatan yang dilakukan oleh oknum TNI ini karena sempat memberikan hantaman begitu sebagai bentuk peringatan? Baik Mbak, jadi semua kejadian ini kan kita investigasi secara menyeluruh data dan fakta tentunya dengan petugas-petugas kami di lapangan yaitu polisi militer. Sampai dengan saat ini Mbak, yang kami monitor ataupun kami terima informasi dari Komandan POM di Kodam Merdeka, tidak ada warga masyarakat yang merasa dirugikan ataupun membuat pengaduan. Artinya kejadian tersebut ya berjalan seperti yang ada di video, tetapi tidak separah yang kita pikirkan. Sehingga sampai dengan detik ini tidak ada pelaporan, Mbak. Demikian. Baik, Pak Mujahidin, kalau kita lihat ini konteksnya oknum TNI melakukan hal tersebut sebagai bentuk peringatan ya Pak kepada rombongan pengantar jenazah ini yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Tapi apakah dari pihak TNI sendiri juga melakukan proses investigasi terhadap tindakan yang dilakukan oknum TNI ini Pak? Apakah kemudian ini masuk dalam pelanggaran kedisiplinan atau mungkin tidak sesuai dengan prosedur dalam memberikan peringatan, itu seperti apa? Baik, sebelumnya Mbak kami juga perlu sampaikan bahwa kejadian-kejadian rombongan menggunakan konvoi bermotor dengan kendaraan knalpot brong ini sebenarnya sudah sering terjadi Mbak di Manado. Sudah beberapa kali warga masyarakat juga mengeluhkan hal tersebut. Nah, pada saat kejadian di depan Makodam seperti yang ada di video, potongan video tersebut, tentunya kita kami pihak Kodam dengan petugas-petugas dari polisi militer seperti yang tadi saya sampaikan menginvestigasi, mencari data dan fakta. Apabila memang nanti ditemukan unsur-unsur pelanggaran oleh prajurit kami, tentunya kami akan melakukan proses secara prosedural ataupun proporsional sesuai dengan undang-undang yang ada di tubuh TNI. Demikian, Mbak. Oke, artinya sejauh ini Pak, apa yang tengah dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atau respon dari pihak Kapendam 13 Merdeka sendiri mungkin terhadap oknum TNI yang melakukan tindakan itu? Ya, jadi begini Mbak, investigasi ataupun penyelidikan tentang kejadian ini sampai dengan saat ini masih terus kami lakukan, masih berjalan. Data dan fakta juga kita kumpulkan secara berimbang, tidak hanya melalui potongan video yang tersebar ataupun viral, tetapi juga informasi dari masyarakat yang ada di sana, kemudian dari rombongan juga tentunya, dan para petugas lapangan kami, ada Babinsa, Babin Kamtipmas, dan lain sebagainya. Dan ini nanti akan kami kumpulkan menjadi bukti-bukti. Ketika ini sudah cukup, maka akan kami tindak lanjuti melalui proses berikutnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kolonel Mujahidin Alihwan, Kapendam 13 Merdeka, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak.